setelah kemarin kita ngebahas tentang SEO pada e-commerce, kita review dulu. Jadi Search Engine Optimize itu bisa dilihat mulai dari konsepnya itu aplikasi berbasis web maupun aplikasi desktop untuk mencari dokumen, jaringan internet berdasarkan keyword. Jadi kalau kalian misalkan nge-search pembelanjaan atau hijab ataupun fashion ataupun food ataupun traveling, nah itu tuh pasti yang pertama atau halaman pertama tuh siapa? Misalkan kalian mengiklankan kalian punya webnya itu adalah kayak traveling ataupun web tentang atau blog tentang pengkajian tugas nih, misalkan kalian punya blog, terus blog itu pengen ngisi buat tugas gitu kan, buat sharing ke teman-teman yang mencari tugas. Nah, misalkan pas di search itu, misalkan web kalian ini berada di posisi pertama atau misalkan di halaman pertama atau halaman kedua. Nah, kayak gitu. Jadi diinputkan dan mengembalikan hasil dari pencarian berdasarkan kata input atau kata kunci atau keyword gitu. Terus juga cara kerja SEO ini memerlukan aplikasi namanya Bot Crawler. Terus juga hasil pencarian tersebut akan disajikan kepada pengguna lengkap dengan alamat website. Terus juga hasil pencarian disajikan kepada pengguna lengkap dengan alamat website tersebut gitu. Terus kayak kalau misalkan search engine itu bisa ada Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo, Yandex, AOL, AS ataupun Baidu, Google-nya dari Tiongkok gitu ya. Terus juga ada 8 indikator utama dari SEO, mulai dari struktur URL, pengguna SSL, topik konten, meta text, struktur konten, search intent, backlink, dan kecepatan website. Gitu. Terus juga ada jenis SEO ada dua, SEO on page dan SEO off page gitu. Terus juga ilustrasi dari SEO itu misalkan mulai dari kalian ini ingin ngeset sesuatu atau mencari informasi sesuatu, terus juga di copy dan si website itu langsung menuju ke web crawler or web spider namanya gitu. Terus misalkan web kalian berada di posisi mana atau berada di halaman mana gitu. Terus juga ada tujuan SEO sendiri, meningkatkan traffic kunjungan ke website kalian, sampai meningkatkan penjualan melalui pencarian di search engine gitu. Terus juga pentingnya SEO untuk e-commerce kalian nanti atau di web kalian nanti bisa mencari sumber informasi, terus juga traffic di domestic konten, website ditemukan melalui berbagai keyword, terus juga ada brand awareness dan meningkatkan kredibilitas, terus juga ada traffic organik yang lebih mudah dikonversi. Jadi traffic organik itu misalkan pencarian kalian ini tanpa menggunakan biaya atau AdSense apapun gitu. Terus juga ada proses SEO ini bisa company name, page name, title, description, dan konten gitu. Terus juga ada namanya proses dari SEO progression SYRL. Terus juga ada 7 elemen utama dalam meraih sukses SEO. Mulai dari setiap di web kalian ini ada isinya, ada konten produktif. Jadi apapun yang sedang viral, apapun yang sedang hits pada zaman sekarang atau era sekarang gitu. Jadi setiap orang tuh biasanya mencari apa sih kalau misalkan di search engine tuh, misalkan di Google itu setiap orang tuh nyari apa sih gitu kan. Mulai dari food yang hits, fashion, misalkan traveling dan lain-lain, berita gitu kan, berita yang sedang hits. Terus juga ada desain elemennya itu, terus juga ada HTML, hypertext mark language, terus juga ada keyword untuk mendapatkan traffic dengan cara menempatkan halaman konten blog, terus ada backlinks. Nah, ini backlinks nih, jadi si Google ini menemukan website kalian melalui backlink, jadi si backlink ini berguna untuk menjaga reputasi di Google. Nah, jadi biasanya itu antara website A dan website B ada one way back, terus juga ada two way link dan juga three way back link. Nah, jadi ini bisa disebut rumus G2-nya agar misalkan si web kalian atau e-commerce kalian ini terus berada di halaman web tertentu di search engine gitu. Terus juga ada strategi mengotomisasikan website untuk crawling dan indexing. Jadi selalu ada di si search engine itu tersebut strateginya gitu. Terus juga ada crawling atau indexing. Jadi apa sih kata-kata crawling dan indexing gitu kan. Jadi kalau si crawling sebuah proses di mana mesin pencarian seperti Google dapat memindeksi konten apapun mulai dari gambar, video, artikel. Terus juga kalau indexing jadi si prosesnya itu di mesin
melakukan pengindeksan atau pengarsipkan di engine atau search engine itu tersebut, itu terus ada gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya web, terus misalkan web kalian ini berisi tentang blogging, traveling, atau blog tentang info-info atau informasi, pasti ada selalu di si web Google itu tersebut gitu. Jadi si Google ini akan mengindeks lalu memberikan peringkat pencarian pada situsnya. Terus juga sebabnya mengapa perlu menyediakan konten apa aja yang, terus juga spesifik SEO itu seperti apa, terus makin banyak halaman yang berkualitas yang diindeks oleh si Google gitu kan, kayak gitu. Terus juga elemennya ada marketing, pemasaran iklan yang membantu meningkatkan peringkat website. Nah, ini nanti kita ngebahas setelah ini ya, setelah nge-review dari SEO pada e-commerce gitu. Terus juga ada web developer, web designer, sama webmaster gitu kan. Terus juga ada trik SEO untuk website toko online, ada riset keyword, fondasi dari pencarian organik, keyword harus tepat sasaran pembeli, jadi pas apa yang diinginkan pembeli. Terus juga ada 3 indikator keyword mulai dari volume pencarian, kompetisi, terus juga intensitas kata kunci, gitu kan. Nah, terus juga ada bagaimana mencari latent semantic index LSI, terus juga cara mendapatkan LSI-nya seperti apa. Terus juga ada sebar keyword di website-nya. Terus juga ada sertakan depresi di produk kalau misalkan trik SEO untuk website toko online. Terus juga sertakan review produk gitu kan. Terus juga ada optimasi halaman kategori. Lalu ada integrasi website dengan sosial media, jadi menyambungkan dengan sosial media toko kalian gitu kan. Terus ada sistem PageRank atau peringkat yang didasari oleh algoritma atau perhitungan keberapa sih misalkan page kalian ini di website atau chart atau tingkat si website gitu kan, bisa dilihat dari jumlah link dari suatu alamat website berserta analisis kuantitas kualitas dari setiap link tersebut, terus juga membantu dalam proses SEO dalam digital marketing gitu kalau sistem PageRank SEO ini. Terus juga bisa dilihat ada beberapa kan untuk sistem PageRank SEO itu mulai dari Google PageRank sampai Alexa. Nah, Alexa itu bisa dibilang berapa website kalian nih di peringkat berapa sih kalau di seluruh dunia gitu. Terus misalkan di Asia atau mungkin di Eropa gitu kan, di seluruh dunia. Jadi misalkan page kalian ini misalkan di Indonesia atau di lokalnya misalkan page-nya kali ini ada di peringkat 230 gitu kan. Nah, kayak gitu biar bisa peringkat ke atas tuh harus seperti apa sih gitu kan. Jadi jurus-jurus gitu agar si pencariannya dari sistem SEO ini atau search engine optimize ini bisa peringkat ke atas gitu kan di si web kalian itu nantinya kayak gitu. Nah, untuk kali ini masih nyambung ke SEO, masih di SEO sih. Jadi dilihat ada namanya ini kecurangan terhadap sistem PageRank gitu. Terus juga di antaranya ada namanya link farming gitu. Jadi si link farming ini kayak bentuk kejahatan dan kecurangan di dunia internet yang terkait SEO, di mana si pelaku ini telah menyiapkan sejumlah besar situs palsu untuk menyediakan link ke suatu asli pemilik pelaku. Terus juga biasanya si kecurangan link farming ini mengarahkan, kalau untuk saat ini mengarahkan ke jejaring sosial media gitu. Terus juga bentuk kejahatan dan kecurangannya itu berupa link farm atau link farming ini, dan terus bertambah dan berubah waktu ke waktu nih. Jadi semakin ke waktu-waktu malah bahkan sampai menuju sejumlah media sosial gitu si link farming ini. Jadi kecurangannya itu melalui link-link agar bisa masuk ke jajaran SEO tertinggi, misalkan di SEO di pencarian di si Google gitu. Jadi kecurangannya itu bisa melalui link farming. Nah, kayak gini bisa disebut gambar atau gambar prosesnya gitu. Jadi si website A misalkan mau menuju ke si website B, terus website ke C, ke D, ke E, sampai ke F. Jadi saling memberikan kontribusi gitu kan, di mana si pelaku ini telah menyiapkan sejumlah besar situs palsu nih. Jadi si situs palsu ini biar bisa membackup website kalian ini berada di jajaran keberapa, padahal itu bukan website dari kalian gitu, jadi palsu gitu kan. Kayak gitu. Jadi mengarahnya itu situs-situs palsu
gitu. Jadi bisa dilihat bagaimana linknya itu bisa, apakah ini milik si pelaku, terus juga bisa memperoleh peringkat tertinggi di dalam hasil pencariannya, gitu, pencarian melalui PageRank gitu. Jadi misalkan ada website palsu nih, tapi di si PageRank itu kayak di Alexa Rank ataupun misalkan di Google Ranking, dia bisa pertama gitu, kayak gitu. Dia menggunakan link farming gitu. Terus ada namanya doorway page gitu kan. Sorry. Nah, si doorway page ini yaitu halaman situs yang diciptakan oleh pelaku kejahatan di dunia SEO dengan cara melakukan proses indeks terhadap sebuah mesin pencari gitu. Jadi untuk kemudian bisa disisipkan spam dan atau link sampah gitu. Jadi banyak-banyak spam tuh ya, kalau misalkan kalian ingat lah, kalau ada misalkan di email kalian, kalau ngebuka email atau ada link atau ada ini dari mana nih gitu kan. Nah, terus kalaupun di dunia per website atau di dunia SEO atau di dunia sistem PageRank ini ada namanya doorway gitu. Jadi si doorway ini bisa dengan cara melakukan proses indeks terhadap sebuah mesin pencari nih. Jadi untuk kemudian di dalamnya itu disusupi kayak spam, terus juga berupa pesan yang nggak penting, juga ada link-link tertentu, tahu-tahu linknya itu malah membuat virus gitu, kayak gitu. Terus juga bisa dilihat dari alur atau gambar dari si doorway page ini sendiri. Jadi menunjukkan ilustrasi pada halaman website terkait dengan kecurangan pada SEO gitu. Jadi terlihat bahwa ada 3 buah doorways. Tiga doorways ini dilakukan kayak pada ketiga buah layanan atau service pada sebuah layanan berbasis website, yaitu terdiri dari si doorways ke si service. Nah, si doorway ke si service, terus doorway to service 2, terus doorways to service 3 gitu kan. Terus juga ini bisa merugikan penggunaan layanan website dan juga menyediakan layanan website itu sendiri gitu. Jadi karena informasi dan layanan medis salah, misalkan dalam bentuk URL, sehingga mengancam email ataupun spam dan juga link spam gitu. Jadi memanfaatkan si robot atau si bot di internet gitu, kayak gitu. Jadi proses dari si doorways itu sendiri gitu. Terus ada namanya keyword stuffing. Nah, kalau si keyword stuffing ini bentuknya ini kecurangan dan juga penipuan di dalam SEO, di mana si pelaku melakukan perulangan meta tag ataupun tag tertentu di dalam situs website, gitu, sehingga memperbesar kemungkinan situs tersebut untuk dapat memperoleh peringkat terbaik di PageRank, gitu. Jadi di dalam hasil pencarian ini, gitu, di pencarian di SEO atau search engine itu sendiri. Tapi teknik ini selain kayak bisa udah lama ya si teknik keyword stuffing ini, juga yang sudah relevan, terus juga digunakan di dalam melakukan kecurangan SEO. Tapi segala bentuk kecurangan SEO ini langsung ditindak ataupun langsung di-down oleh si Google, jadi secara otomatis kayak gitu. Terus juga biasanya si tindakan si kecurangan berupa keyword stuffing ini umumnya dilakukan dengan menggunakan cascading style sheet maupun kombinasi dari hypertext markup atau language atau HTML gitu kan, kayak gitu. Jadi contoh lain dari kecurangan dari SEO itu sendiri dengan menambahkan sejumlah nomor kontak, misalkan nomor telepon, tanpa menyertakan tambahan informasi di dalamnya gitu. Jadi dilihat mungkin di bawah ini kayak gini nih. Nah, biar bisa si website itu sendiri berada dalam sistem PageRank gitu. Nah, terus juga ada namanya auto generate page gitu. Jadi si auto generate page ini kayak salah satu bentuk kecurangan di dalam SEO itu sendiri dengan cara nih melakukan spamming, juga masih sama spamming berupa website di mana dalam sebuah website itu isinya adalah konten yang dikopikan ke satu dan ke beberapa buah website lainnya gitu. Jadi itu saling mengkopikan antara website satu dan website lain gitu. Sehingga mendongkrak peringkat website tersebut di dalam hasil pencarian si Google gitu.
Terus juga proses ini bisa disebut juga si auto generate atau menduplikasikan dirinya sendiri gitu. Dirinya sendiri dalam arti itu duplikat si website commerce ini ada satunya lagi gitu dikopikan. Jadi semua konten di dalam sebuah si website ini akan terkopikan secara otomatis ke satu atau beberapa buah website lainnya. Misalkan dalam bentuk berita atau dalam bentuk informasi, atau misalkan kalau kalian melihat kalau di website atau di blog ada huruf atau kata RSS feed atau RSS feed gitu, terus juga gambar, terus juga kayak pemanfaatkan proses dan lainnya. Terus juga misalkan saat ini tuh si auto generate page atau scraper page ini masih terjadi gitu. Jadi sejumlah aplikasi dan layanan ini masih ditemui dalam jaringan internet gitu. Nah, terus juga contoh kasusnya itu ada hukuman terhadap kecurangan SEO yang terkait. Jadi kayak mungkin etika legalitas mungkin ya. Kalau misalkan kalian belajar di pengantar bisnis ada namanya etika bisnis. Nah, kalaupun misalkan di SEO ataupun di e-commerce ada namanya bisa dibilang etika dalam ber-SEO gitu, legalitas dalam SEO. Jadi contohnya ini nih dari si mobil BMW ini situs BMW ini pada tahun 2006 telah melakukan kayak penipuan dan memanipulasi metode SEO. Jadi hal ini diketahui oleh si Google. Jadi si website BMW ini dihapus dari indeks Google. Jadi kalau misalkan kalian nge-search BMW, misalkan, atau nggak ada, hilang gitu kan. Jadi dia tuh memanipulasikan metode SEO gitu agar si website BMW ini berada terus di atas gitu. Jadi bagaimana tindakan dari si BMW ini? Jadi setelah si BMW ini sendiri meminta maaf kepada pihak Google terhadap penipuan tersebut, terus juga dia tuh memperbaiki websitenya dari manipulasi data SEO gitu. Jadi berujung damai. Barulah kemudian situs BMW ditempatkan kembali pada pencarian indeks Google kayak gitu. Lalu bagaimana sih kecurangan dan bentuk kejahatan dalam SEO ini tidak dapat ditoleransi. Jadi semua proses apapun dalam SEO harus dilakukan secara legal dan bersih gitu. Mulai dari aturan, hukum, kebijakan, etika berlaku yang ditaati bersama gitu kayak gitu. Terus juga nah, apa sih hubungan kaitannya dengan search engine optimization, SEO dan strategi pemasaran global gitu. Pertama, jadi terdapat hubungan yang erat antara SEO dan juga strategi pemasaran global. Jadi dengan keberadaan akses internet yang makin mudah dan juga diperoleh oleh banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, maka tren bisnis ini pun mulai merambat ke media internet. Terdapat dengan adanya e-commerce untuk transaksi jual beli, terus juga ada computational advertising untuk periklanan, terus juga ada media digunakan yang berbasis website dan memerlukan kayak adanya search engine gitu. Sebut juga misalkan ada Google, Baidu, terus juga Bing gitu. Tapi yang paling sekarang yang menguasai adalah si Google gitu. Terus juga ada beberapa proses transaksi jual beli dalam pemasaran secara global, yaitu memanfaatkan internet. Setidaknya terdapat ada beberapa sih, ada 7 apa aja yang berhubungan dengan SEO dan juga marketing global atau strategi pemasaran global. Namanya ada information site atau image site. Jadi ini tuh lebih menekankan kepada layanan penyajian informasi tanpa perlu menekankan kepada fungsi komersil gitu. Misalkan fitur menu pendukung di dalam layanan e-commerce gitu dan juga SEO. Nah, terus yang kedua ada namanya content based site gitu. Jadi kalau si content based site ini biasanya para pengguna internet yang ingin menggunakan layanan informasi terkait dengan pemasaran global gitu. Jadi harus membayar terlebih dahulu kayak biaya anggota sehingga semua informasi terdapat bisa disajikan dengan baik gitu kalau si content base ini gitu. Terus juga tujuan dari content base ini untuk meningkatkan kualitas informasi yang dijadikan menjadi lebih baik gitu. Terus juga ada website nih. Nah, si website ini pengaruh pada marketing global strategi ini pertama bisa menyediakan face to face atau tatap muka aplikasi yang umumnya untuk layanan informasi, mulai dari fitur menu, terus juga penyediaan kontak dengan pengunjung dan juga pembelian online. Terus juga si dukungan SEO ini berbasis mesin pencari atau search engine gitu, agar si websitenya itu
masuk ke seluruh dunia dapat dilihat. Jadi makanya bisa dibilang marketing globalnya gitu. Jadi kaitan erat dengan si SEO. Terus juga ada B2B nih, jadi si business link gitu kan. Jadi si B2B ini menyediakan saluran komunikasi online antara pelaku bisnis. Jadi semua kayak pelaku bisnis, baik perorangan maupun perusahaan, membentuk jaringan online. Dan terus juga terkait dengan pemasaran global nih. Jadi secara online atau SEO ini dan juga e-commerce gitu. Terus juga agar disebut marketing global dalam SEO ini, jadi si B2B link ini jadi menyediakan jalur komunikasinya sendiri gitu, atau jalur komunikasinya agar bisa tercover atau juga agar bisa meluas ke seluruh dunia gitu. Seluruh dunia dalam arti website internetnya gitu. Terus juga yang kelima ada community site gitu. Jadi si community site ini menjadi ranah virtual kayak berbasis internet yang dapat digunakan sebagai tempat bagi para pengguna internet, terus juga para pelaku ekonomi, baik yang pedagang ataupun pembeli di dalam kayak membahas tentang transaksi online gitu. Terus juga ada namanya Yellow Pages. Mungkin kalau kalian kezamanan dulu di rumah kakek nenek kalian ataupun orang tua kalian ada kan buku Yellow Pages yang gede gitu kan. Nah, di sini juga namanya Yellow Pages jadi berguna untuk sama kayak yang di buku, buku yang tebal warna kuning. Fungsinya juga untuk memberikan informasi secara online, terus juga secara terindeks sehingga memudahkan para pembeli dan proses search engine optimize gitu SEO tersebut gitu. Nah, terus yang terakhir, yang ketujuh ada namanya Web Traffic Control. Nah, kalau si Web Traffic Control ini menyajikan layanan pemantauan dan juga kontrol traffic website. Terus juga yang digunakan untuk keperluan pemasaran kayak secara online berbasis internet gitu. Jadi saat ini tuh si WTC atau Web Traffic Control ini telah menjadi kayak semacam etalase online nih. Jadi dengan berbagai aplikasi open source yang bisa digunakan di dalamnya untuk kayak menyajikan layanan pemasaran online, terus juga ada computational advertising atau periklanan gitu, serta dukungan dari si SEO. Terus juga di dalam proses kayak pemasaran global ini dari ketujuh itu sendiri, itu memanfaatkan internet si SEO. Jadi wajib dimiliki dengan baik. Kenapa sih harus dimiliki dengan baik si SEO ini? Karena para pengguna internet yang ada di dalam ini berpotensi menjadi pembeli gitu. Jadi dalam layanan pemasaran online ini cenderung menggunakan mesin pencari Google gitu, mesin pencari atau search engine gitu. Jadi untuk membantu customer lain nih dalam mencari referensi apa sih yang ingin dibeli di toko online gitu sebagai kebutuhan mereka. Terus juga hasil pencarian dengan indeks atau pengindekskan dari si Google atau di search engine ini bisa teratas. Jadi sangat menentukan untuk sebanyak berapa situs website atau toko online yang kalian diakses oleh pengunjung dan meningkatkan transaksi di dalamnya gitu. Jadi si dua hal yang mendorong adanya SEO itu sendiri kayak di dalam strategi pemasaran global dan juga online berbasis jaringan internet, baik melalui media website maupun layanan lainnya, kayak gitu. Nah, terus jadi setelah dari SEO, kita lanjut lagi ada namanya SEM atau Search Engine Marketing. Nah, jadi konsep dari Search Engine Marketing itu seperti apa sih gitu kan? Nah, jadi kalaupun secara konsep si SEM ini sendiri ya kayak praktik mirip kayak SEO tapi si konsepnya itu adalah praktik pengiklanan website di hasil pencarian masih sama, masih menggunakan search engine. Terus juga hasil pencarian terdiri dari dua bagian yaitu ada yang organik ataupun yang gratis, ada juga yang berbayar atau iklan gitu atau anorganik gitu disebutnya tuh. Terus juga iklan yang muncul di hasil pencarian si search engine marketing ini apa yang diketik oleh si konsumen ataupun si orang itu sendiri dan juga apa yang muncul yang pertama duluan gitu tanpa dengan cara membayar atau AdSense gitu kayak gitu bisa dibilang.
Nah, terus juga si search engine marketing itu sendiri bisa dibilang praktek yang mengiklankan website. Terus juga harus, nah kayak tadi yang harus berbayar kan tadi dibilang, jadi kalau perlu mengeluarkan biaya, nah ini kebanyakan mesin pencari ini menggunakan metode PPC atau pay per click. Apa sih pay per click itu? Nah, pay per click ini bisa disebut salah satu model internet marketing di mana pemasangan iklan itu hanya perlu membayar setiap iklan yang diklik oleh target audiens gitu. Jadi nanti kita membayar itu agar bisa muncul di misalkan di Google itu dibayar per klik target oleh audiens gitu. Misalkan bisa dibilang Google atau Facebook Ads ataupun Instagram Promote gitu. Jadi kenapa bisa si search engine marketing ini berbayar? Jadi dibayarnya itu biar bukan stabil, jadi biar berada terus di posisi teratas ataupun setiap seluruh masyarakat atau seluruh customer ini bisa melihat iklan-iklan kalian gitu. Jadi dengan cara yang membayar, jadi dilihatnya itu per klik target audience gitu. Jadi si membayarnya itu nanti ada tagihannya itu si audiens ini apakah mengklik atau enggak. Jadi kalau mengklik berarti si kita ini berapa kali sih kita membayar untuk si website itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau search engine, apa sih perbedaannya dari SEM atau search engine marketing sama search engine optimize? Nah, jadi kalaupun misalkan dari tampilan di hasil pencariannya, misalkan contohnya kalian mau, contohnya nih, kepingin tentang berhubung dengan platform e-commerce ya, pingin tentang pembelian hosting nih, pasti banyak banget kalau pembelian hosting. Tapi kalaupun kita nge-search hijab Bandung, apa yang dibutuhkan contohnya ya, hijab, nah hijab cantik contohnya. Nah, kalaupun di si tuh, jadi langsung, nah ini yang disebut organik. Organik dalam arti dia tidak ada iklan di sini atau enggak ada, biasanya ada huruf iklan. Nah, tapi kalaupun si SEM ini selalu muncul dengan tanda-tanda iklan nih kayak gini, iklan dan membedakan dengan hasil pencarian organik. Nah, kalau si SEO ini tidak muncul dengan tidak ada tanda-tanda apapun. Jadi hasil pencarian organik ini murni yang diurutkan oleh Google berdasarkan sesuai search intent dan juga kelengkapan konten atau juga backlink gitu. Nah, contohnya kayak gini kita cari misalkan hosting atau domain. Nah, kayak gini, ads berarti dia udah membayar nih, ada iklan ads ada logo-logo kayak gini gitu. Nah, ini yang berarti dia nggak dia itu non SEM atau non search engine marketing. Nah, kalaupun ini dia ini berbayar gitu mengiklankannya gitu. Nah, terus ada lagi nih biaya yang dikeluarkan, perbedaannya itu. Nah, kalau si SEO ini tidak perlu membayar ke mesin pencari. Terus juga si mesin pencari ini akan menilai berbagai faktor di website untuk menentukan peringkatnya gitu di kata kunci tertentu. Jika memenuhi beberapa faktor yang ditetapkan oleh si Google ataupun si search engine, kemungkinan si konten ini bisa muncul di halaman pertama hasil pencarian gitu. Jadi kayak gini kan kayak tadi, meskipun si hijab, kita lihat hijab. Nah, ini kan berarti udah organik nih, jadi SEO, jadi dia tuh nggak usah bayar ini, tapi kenapa bisa pertama gitu. Nah, nanti ada yang kemarin kita bahas itu sendiri, apa mungkin bisa dari kontennya, bisa dari si page rank-nya, jadi banyak yang melihat gitu kan, kayak gitu. Nah, terus kalau si SEM ini perlu mengeluarkan biaya gitu. Jadi bisa mengatur beberapa budget kita yang kayak per klik itu loh. Nah, terus juga bisa ratusan ribu rupiah hingga puluhan ataupun bahkan ratusan juta gitu. Jadi biaya promosi lah itunya. Tapi lebih baik kan pakai bisa dibilang digital marketing dibanding kita buat kayak baliho ataupun kayak billboard di jalanan gitu. Nah, terus juga tools yang digunakan pada SEM ini biasanya mengiklankan website di hasil pencarian Google. Jadi kalian ini harus menggunakan ada namanya Google Ads gitu. Jadi dia itu mengontrol atau bisa dibilang Google Keyword Planner gitu kan.
ya berbayar gitu. Jadi melihat tren kata-kata atau tren keyword apa sih pada tahun 2021 ini gitu kayak gitu. Nah, kalau si SEO ini tidak ada untuk kayak memenangkan persaingan di SEO, jadi membutuhkan berbagai tools dari tool riset keyword gitu. Namanya analisis backlink gitu yang kemarin kita bahas. Gitu. Jadi kalau misalkan pakai SEM berarti otomatis kita menggunakan dari si Google Ads gitu. Tapi kalau misalkan SEO atau gratis, kita hanya perlu resort keyword gitu. Jadi pakai menggunakan analisis backlink. Nanti kita bahas lagi. Nah, terus juga kenapa sih gitu kan harus menggunakan search engine marketing gitu kan? Kayak misalkan mulai dari perbedaan biaya yang dikeluarkan, terus juga tools yang digunakan, terus juga kenapa harus menggunakan uh, si search engine marketing gitu. Dari uh, penjelasan ini bisa dilihat pakai SEM ini harus berbayar. Mending fokus SEO deh gitu kan. Soalnya si SEO mah nggak usah berbayar tapi kalau misalkan sebenarnya kalian boleh saja menggunakan fokus kepada yang memanfaatkan SEO karena dia tidak berbayar. Jadi si SEM ini bisa kenapa sih alasannya harus menggunakan SEM gitu. Sedangkan SEM kan berbayar gitu kan. Nah, jadi pertama kalau si SEM ini tidak perlu banyak biaya untuk memulai gitu. Jadi si SEM ini memang memerlukan biaya, tapi kalian ini tidak harus punya budget besar untuk memulainya. Jadi kalian itu menentukan diri sendiri nih beberapa budget yang akan dikeluarkan untuk SEM gitu. Bisa mulai dari ratusan ribu misalkan per bulan, ataupun bahkan sampai jutaan. Jadi kalian yang menentukan sendiri gitu biayanya itu. Kalau ingin dilihat orang atau ingin banyak audiens yang mencari produk kalian yang menggunakan SEM dengan misalkan biaya budget yang lebih tinggi gitu. Semakin tinggi biaya budget untuk si search engine marketing, semakin banyak juga audiens, semakin juga pembelinya gitu yang akan membeli produk kalian di website kalian gitu. Terus juga ada bisa menentukan target audiens gitu. Nah, jadi bisa dilihat kalian ini bisa menentukan target secara spesifik nih mulai dengan SEM. Jadi kalau misalkan di SEM itu ada di Google Ads itu, dilihat segmentasi targeting, positioning produk kalian tuh di mana. Jadi itu udah ada toolsnya sendiri gitu. Terus juga menentukan karakteristik apa saja yang bisa melihat iklannya. Mulai dari umur, terus juga mulai dari jenis kelamin, terus juga ketertarikan misalkan ketertarikan tuh dalam arti si konsumen atau si pembeli online itu bisa suka ngeklik apa aja sih gitu kan. Misalkan dia ngeklik suka banget dengan traveling. Nah, berarti di website story-nya itu traveling, tapi nah langsung dari si Google tuh diambil datanya, langsung si konsumen ini dia tuh lebih ke interest ataupun interest karakteristiknya itu dari apa aja sih gitu, dari ketertarikannya itu nanti langsung link ke si website atau ngeklik ke si audiens, jadi bisa melihat audiensnya gitu. Terus juga bisa berpotensi untuk meningkatkan conversation rate. Nah, si SEM ini bisa digunakan untuk meningkatkan conversation rate di website. Jadi metode ini bisa kalian ini manfaatkan untuk keyword dengan search intent pembeli kayak gitu. Terus juga hasilnya itu relatif lebih cepat dibanding SEO gitu karena apabila kalian ingin baru memulai website atau blog, nah menggunakan SEM ini sangat disarankan karena kalau si SEO ini perlu skill tertentu. Nah kalau si SEM ini mungkin hanya menggunakan biaya yang lebih cepat dibanding SEO, jadi lebih cepat naiknya. Terus juga bisa membantu website kalian ini muncul dan dari hasil pencarian yang lebih cepat gitu. Jadi kalau bisa dibilang si SEO mah lebih ya bisa lebih lambat gitu kayak gitu. Tapi SEO ini bisa dibilang long term. Nah kalau si SEM ini kalau misalkan kalian tidak membayar terus bayarannya ya berarti otomatis si website atau web commerce kalian di si pencarian, si search pencarian atau engine-nya itu langsung hilang biasanya gitu. Terus juga kenapa sih harus menggunakan si SEM ini? Jadi harus atau tidaknya menggunakan SEM ini tergantung kalian sendiri yang bisa menjawabnya. Jadi kalaupun bisa paham kebutuhan website kalian seperti apa, terus juga harapan atau goals dari si website kalian itu seperti apa, kayak gitu. Nah, terus namanya ada alur kerja si SEM gitu. Alur kerjanya itu seperti apa sih gitu kan? Alur kerja itu pertama
eh, kalian ini sebagai pengguna melakukan registrasi pada layanan Google Ads ataupun Bing Ads yang punya Microsoft, selanjutnya kalian ini juga harus menentukan detail campaign digital yang diinginkan. Misalkan jumlah anggaran yang kalian sediakan, kata kunci keyword atau yang menjadikan sasaran, terus juga lokasi yang diinginkan. Nah, terus juga si mesin pencari ini akan melakukan pelelangan di antara para pengiklan ataupun menyasar ke keyword yang sama. Mulai dari pelelangan dilakukan seketika saat menggunakan mesin pencari atau mengetik keyword yang si konsumen atau yang mereka inginkan pada mesin pencari. Terus juga si mesin pencari ini akan menampilkan si pemenang lelang tersebut pada halaman hasil pencarian gitu. Terus juga kalian ini sebagai pengguna layanan search engine marketing ini akan mendapat laporan kinerja iklan kalian nih pada si Google Ads itu kan. Jadi udah ada reportnya sendiri gitu karena berapa sih orang yang mengklik dari si webcam kalian gitu. Jadi dilihat nih, jadi pelelangan online tuh jadi misalkan si penggunaan melakukan registrasi lalu si mesin pencarian kan melakukan pelelangan atau pembayaran apa aja sih misalkan dia tuh apakah per klik foto atau per klik gambar agar bisa menyebar ke semua iklan website gitu kan atau menyebar ke si search engine. Terus juga mesin pencarian ini akan menampilkan pemenang lelang. Jadi kan bisa banyak banget nih yang menggunakan SEM misalkan. Nggak mungkin dong kalian tahu-tahu pertama. Nah, ditentukanlah sama si mesin pencarian yang melakukan pelelangan online. Tahu-tahu misalkan kalian ada berada di atas kedua, gitu. Kedua di baris pada si Google gitu. Jadi si pengguna ini membayar sejumlah klik yang didapatkan. Jadi semakin banyak, semakin besar pengkliknya, semakin banyak biayanya, semakin tinggi kalian berada di si website atau di si search engine si Google itu sendiri gitu. Jadi untuk menjalankan SEM search engine ini kita sebagai pengiklan mesti terlebih dahulu nih melakukan riset keyword apa aja sih keyword yang sering digunakan oleh si konsumen internet terus yang dijadikan market dan sasaran. Nah, jadi patut diingat juga nih bahwa riset keyword untuk SEM ini berada dengan cara riset keyword untuk SEO. Jadi jangan salah nih karena akan berakibat pada anggaran iklan. Semakin tahu anggaran iklan kita akan membengkak gitu kan kayak penjualan ataupun si konferensinya. Terus juga kemudian misalkan kalian ini menetapkan budget yang ingin kalian habiskan untuk beriklan, berapa lama sih kalian ingin menghabiskan budget tersebut dan juga terakhir pemilihan target ini bisa berdasarkan wilayah, demografik, terus juga karakteristik, segmenting. Setelah itu misalkan si iklan kalian akan berjalan. Nah, terus juga kalian ini mesti siap nih menangani beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, kemungkinan pertama nih, efeknya dari si SEM ini. Jadi jika iklannya berjalan baik, maka kalian ini harus kayak menangani permintaan yang mengalir karena banyak nih berhasil kalian sistem kalian ada pertama di search engine pada mereka-mereka yang ingin mencari produk ataupun dan lain-lain. Nah, berarti udah sukses otomatis, jadi permintaan itu tak akan terus membeludak kan. Nah, jadi pastikan nih produk atau jasa kalian ini siap-siap sebelum menjalankan iklan gitu. Strategi apa kalau misalkan membeludak nih gitu. Jangan sampai nama baik dari si brand kalian ini rusak karena pelayanan kita kurang baik karena kita belum mempersiapkan kalaupun misalkan membeludak di si search engine atau si Google itu sendiri gitu. Terus juga nih jika beriklannya buruk, maka kalian harus siap-siap dengan sistem pengukuran nih. Jadi agar kalian ini lebih mudah mengetahui apa sih penyebab iklan tersebut berjalan buruk tanpa sistem kayak pengukuran yang baik, budgeting yang baik, terus juga memperkirakan keputusan berdasarkan data apa sih yang dampaknya dengan biaya yang telah dikeluarkan banyak nih. Tahu-tahu misalkan berjalan hanya dengan buruk kayak gitu. Nah, terus ada nih jenis-jenis dari search engine marketing. Ada namanya paid search ads. Jadi si iklan ini dalam mesin pencari ini kayak bertujuan untuk membawa pengunjung ke website berdasarkan pengguna. Terus juga si PPC ataupun pay per click yang tadi setelah dijelaskan, satu model internet marketing di mana memasangkan iklan hanya perlu membayar setiap iklan yang diklik oleh target audience. Terus juga ada namanya CPM. Nah, kalau CPM ini cost per thousand impression, jadi biaya yang
per 1000 tayang di website tertentu dan juga digunakan untuk menentukan harga iklan tersebut. Jadi dilihat dari impression-nya. Jadi kalau misalkan di ya si Google Ads ada tuh impression. Jadi impress si konsumen ini seperti apa sih gitu kan. Kalau misalkan lama mengkliknya ataupun lama melihatnya, nah berarti dia tertarik atau gimana kayak gitu. Jadi dilihat biaya per 1000 tayangan di situs web tertentu kayak gitu. Terus juga ada pay per view. Nah, jadi pemasangan iklan di mana iklan hanya membayar per view video. Nah, ini yang paling kalian ingat ya, lihat di YouTube, tahu-tahu ada video iklan lah, atau ada binomo lah kalau zaman dulu. Bahkan ada yang mirip-mirip, ada video kayak mirip TikTok, apa snack video. Terus ada video itu terus sendiri yang ada tuh. Atau enggak iklan Grammarly, kayak gitu. Banyak banget. Nah, itu namanya sih per view, pay per view. Jadi, kalau di YouTube-nya pemasangan iklan, di mana iklan hanya membayar per view video. Nah, terus mengapa harus menggunakan PPC gitu kan? Nah, terus dilihat dari dapat mengatur target audiens, terus juga hasil lebih cepat, terus juga dapat disesuaikan dengan anggaran, terus juga si algoritma tidak mempengaruhi PPC, dan juga target audiens ini tidak bisa mempengaruhi PPC-nya, terus juga target audiens ini tidak bisa membedakan mana PPC dan juga mana organik gitu. Nah, terus manfaat dari si SEM itu apa sih gitu kan? Kayak misalkan mudah dalam targeting pasar, terus juga pada SEM ini misalkan kalian ini memasang iklan pada halaman hasil pencarian khusus nih, terus juga menggunakan keyword tertentu, misalkan berjualan baju muslim atau nggak baju lebaran gitu. Terus juga ada menjangkau lebih banyak konsumen kayak tadi menjangkau lebih banyak audiens. Terus juga mengontrol dalam hal biaya. Nah, jadi kalaupun kalian ini harus mencetak gambar besar, menyewa tempat, billboard, atau pemberikan di TV, pasti akan membiaya besar kan. Nah, kalau di SEM ini, kalian bisa menekankan alokasinya, jadi bisa diperhitungkan gitu kan. Misalkan per hari ini tayangnya berapa kali, terus juga berbentuknya seperti apa sih, apakah video ataupun gambar ataupun GIF gitu kan. GIF itu yang gambar bergerak gitu kan. Terus juga beriklan ini bisa dibilang mengukur tetap sasaran, terus juga bisa dibilang kalau relatif murah kita berapa kali sih iklannya kayak gitu. Terus juga hasil yang didapatkan cepat dibanding SEO, tapi kalaupun misalkan kita nggak punya biaya lagi ya berarti otomatis kita tuh ngilang dari si indexing Google. Terus juga pengunjung customer yang relevan gitu. Jadi salah satu unggul dari si search engine marketing ini dengan memanfaatkan data audiens untuk menyesuaikan di mana iklan akan tampil. Terus juga pasti kalau misalkan sedang memasarkan produk banyak sekali nih interaksi, namun tidak ada transaksi sekali gitu kan kalau melihatnya gitu kan, banyak banget nih kan jadi kesel ya, jadi semakin banyak interaksi tapi transaksinya malah nggak ada gitu kan. Nah, ini produk kalian ini akan dikenal pada segmen yang tidak butuh produk kalian karena dilihat dari karakteristik audiens atau menjangkau lebih banyak audiens. Jadi kalian itu dilihat sebelum kita memasarkan ini berarti audiens siapa dulu nih gitu kan. Nah, mulai dari data karakteristik gitu. Nah, terus juga ada nih jenis-jenis dari PPC gitu. Jadi kalau jenis-jenis PPC atau per klik itu ada namanya search advertising. Mulai dari jenis PPC ini yang umumnya muncul pada search engine result page, baik pada mesin pencari Google maupun pada Bing gitu kan. Nah, si PPC ini ditandai dengan teks kayak tadi yang saya jelaskan, iklan ataupun ADS ads gitu. Nah, ada namanya social advertising. Jadi si iklan ini ditampilkan pada media sosial, tergantung si pengaturan iklan jenis ini bisa tampil pada beranda, feeds, story atau lainnya. Nah, berarti otomatis ngeliat dari sosial media. Gitu kan, kalau di Instagram, kalau di story tahu ada iklan. Nah, itu bisa dilihat apakah iklannya itu seperti apa, terus juga berbentuk story kah? Berarti story kan biasanya kalau kita ngeliat di Instagram bukanya pasti story dulu gitu. Baru ke feeds. Nah, gitu apakah kita mau dua-duanya beriklan atau gitu. Tapi di Twitter juga banyak kan kalaupun misalkan kalian anak Twitterland, biasanya suka ada pas kalian nge-scroll
Tahu-tahu ada iklan apa gitu kan, kayak gitu. Terus juga di Facebook ada namanya Facebook Ads. Nah kalau Facebook sih mungkin kalian juga jarang buka Facebook ya, tapi sebenarnya Facebook itu paling tinggi katanya gitu. Bahkan sampai di TikTok pun, kalau misalkan kalian anak TikTokers, dilihat kan ada pas buka TikTok, pas lihat ada advertising, di skip ataupun misalkan enggak gitu kayak gitu. Ataupun di YouTube sekalian gitu kan kalian biar bisa menambah uang bagi YouTuber gitu kan. Jadi si iklan itu tidak di skip gitu. Nah, terus juga ada nih display advertising. Jadi si iklan yang ditampilkan pada media sosial tergantung kepada pengaturannya. Iklan jenis ini bisa tampil pada beranda atau story dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau kalian ngeliat membuka klik titik.com, tahu ada banyak foto nih, foto Oppo, tapi kayak bentuk kayak bumerang gitu kan, bentuknya kayak GIF bergerak-gerak gitu, entah itu video ataupun banyak banget nih, kalau banyak banget tampilan gitu kan detik.com, tapi ada JDID, ada Oppo gitu kan kayak gitu. Nah terus juga nih ada Google Shopping. Nah kalau si Google Shopping ini kalau kita ingin nge-search tentang iPhone deh gitu kan, nah menampilkan gambar produk beserta harganya, terus juga hasil pencarian si Google ini pas diklik tersebut langsung diarahkan ke si marketplace tertentu ataupun pada e-commerce gitu. Nah, terus ada nih namanya remarketing. Nah, kalau si remarketing ini, nah kayak gini, jadi si project, misalkan si konsumen ini melihat situs, nah situs ini ada namanya cookie. Nah, kalau misalkan kalian pernah dengar di handphone atau clean your cookie. Nah, kayak gitu, jadi cookie itu kode, jadi si data ini menjelajah, kemudian si iklan dari situs yang sebelumnya itu si konsumen dia kunjungi ini melalui iklan AdWords atau iklan Google gitu kan. Jadi nyambung gitu kan. Jadi setiap konsumer ini saat meninggalkan situs tanpa membeli apapun, malah langsung ngeklik lagi, tahu-tahu ada lagi si iklannya itu. Nah, kayak gitu. Jadi si pemasaran ulang gitu. Jadi membantu menghubungkan kembali kalian dengan calon pelanggan tersebut. Jadi si pemasaran ulang ini memungkinkan kalian ini menyampaikan pesan, terus juga penawaran menarik, terus juga mendorong untuk kembali ke situs kalian si konsumen itu sendiri. Terus juga menyesuaikan pembelian gitu kayak gitu. Jadi contohnya nih, kalian udah beli misalkan di salah satu marketplace, misalkan beruntuk skincare. Nah, misalkan skincare untuk misalkan rambut rontok ataupun jerawat ataupun dan lain-lain. Nah, misalkan udah aja kalian transaksi. Tahu-tahu misalkan kalian buka Instagram, tahu-tahu kok ini ada iklan si skincare yang aku beli sih. Nah, kayak gitu. Bahkan tahu-tahu kok ada promo nih, beli lagi deh gitu kan. Tahu-tahu diklik menuju ke si marketplace atau menuju ke si e-commerce si websitenya kayak gitu. Nah, seperti itu.